Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan hasil diskusi terkait studi kasus yang diberikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri Farinovel dengan NIM 221134208. Saya Eka Nuri Letnovia dengan NIM 221134128. Saya Herin Widyastuti dengan NIM 221134094. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai video YouTube. Di dalam video tersebut, guru pertama-tama menyapa peserta didik, kemudian melakukan pengecekan kehadiran dan juga berdoa. Di dalam video tersebut, guru menyampaikan materi dengan menggunakan pendekatan etnomatematika. Etnomatematika merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajarkan matematika dengan mengaitkan karya budaya bangsa sendiri dan melibatkan pula dengan kebutuhan serta kehidupan masyarakatnya. Untuk menjadikan keterkaitan antara matematika dan budaya agar lebih mudah dipahami dan untuk menyesuaikan pembelajaran matematika dengan kondisi budaya masyarakat sehingga matematika dapat dipahami dengan mudah dan tidak dipandang sebagai sesuatu yang sulit dan asing. Melalui pendekatan etnomatematika ini, etnomatematika tidak hanya memperkaya pengajaran dan pembelajaran matematika dengan konteks budaya yang lebih dalam, tetapi juga membantu peserta didik untuk memahami bagaimana matematika diintegrasikan kehidupan sehari-hari dan warisan budaya di suatu masyarakat itu. Di dalam video tersebut, guru menjelaskan materi tentang bangun ruang lengkung seperti kerucut dan juga tabung, yang dikaitkan dengan nasi tumpeng beserta cara memasak nasi dengan dandang. Tumpeng merupakan makanan khas dari Jawa dengan bentuk nasi menyerupai bentuk kerucut. Cara pembuatan nasi tumpeng ini menggunakan kukusan dandang yang berbentuk tabung. Makanan tumpeng ini terdiri dari makanan sehari-hari seperti urap, telur dadar, ayam goreng, tempe, tahu, dan lain-lain. Pada zaman dahulu, nasi tumpeng ini disajikan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti acara kenduri dan lain-lain. Di dalam video tersebut, guru menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Berikut ini sintak atau langkah-langkah dari PBL dari video tersebut. Yang pertama adalah identifikasi masalah atau kasus dunia nyata. Yang pertama-tama itu guru memperkenalkan konsep bangun ruang lengkung, yaitu kerucut dan juga tabung. Kemudian guru memberikan contoh di kehidupan sehari-hari seperti menampilkan bentuk yang sama persis dengan kerucut dan tabung, yaitu nasi tumpeng dan juga cara pembuatan nasi menggunakan kukusan dandang. Kemudian, guru menjelaskan mengenai sejarah apa aja sih yang ada di nasi tumpeng sebagai bentuk makanan tradisional yang memiliki bahan makanan dukungan seperti urap, ayam goreng, tempe, telur, dan lain-lain. Dan juga menjelaskan mengenai bangun ruang tabung. Yang kedua, ada orientasi peserta didik pada masalah. Di dalam video tersebut, guru menampilkan permasalahan mengenai bentuk kerucut maupun tabung dengan soal cerita mengenai nasi tumpeng dan cara pembuatannya dengan mencari ukuran tinggi, volume, dan diameter sama dengan untuk memasak nasi kuning dengan menggunakan dandang. Kemudian yang ketiga yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi sebelumnya itu guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan dibagi kelompok menjadi 3-4 orang. Kemudian masing-masing
peserta didik atau kelompok berpikir secara kelompok tentang solusi atau masalah yang diberikan oleh guru tersebut, dan mendorong siswa untuk mencari informasi tambahan mengenai rumus volume, kerucut, dan tinggi diameter pada tabung. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah berikutnya, yaitu langkah keempat PPL, membimbing penyidikan. Di sini mengajak siswa untuk melakukan percobaan atau menghitung ukuran tinggi, volume, dan diameter dandang yang digunakan untuk memasak nasi kuning yang telah dipelajari, dan membandingkan hasil perhitungan dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya tadi. Lalu langkah selanjutnya adalah langkah kelima, mengembangkan dan menyajikan hasil. Membahas hasil percobaan dan perhitungan siswa dan menyimpulkan mencari informasi tambahan tentang sebuah rumus volume kerucut dan tinggi diameter pada dandang. Lalu langkah yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik merefleksikan perasaan mengenai kegiatan pembelajaran tentang menghitung ukuran tinggi, volume, diameter dandang yang digunakan untuk memasak nasi kuning yang telah dipelajari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang masalah. Ibu Sari adalah seorang guru SD Negeri 1 Suka yang berhitung. SD ini terletak di suatu desa yang terdekat dengan pantai. Pantai di desa Suka Berhitung ini terkenal dengan menghasilkan kerang dan mutiara. Sebagian besar penduduk desa Suka Berhitung bekerja sebagai penjual kerajinan berbahan dasar kerang dan mutiara tersebut. Bu Sari ingin mengajarkan siswa-siswa kelas 1. Sekitaran 40% siswa di kelas tersebut masih belum bisa membaca dengan lancar. Mereka sangat antusias membantu orang tua mereka berjualan ketika misalkan persekolahan atau sekolah. Bahkan di dalam kelas, siswa-siswa tersebut cukup sering bermain dengan peran jual dan pembeli. Minggu depan, Bu Sari akan mengajarkan topik mengukur dan mengestimasi panjang benda dengan satuan tidak baku. Berdasarkan di atas, model yang seharusnya dilakukan oleh Bu Sari adalah dengan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL. Dalam model ini, Bu Sari dapat memberikan proyek atau tugas kepada siswa untuk membuat dan mengukur benda-benda dengan satuan tidak baku seperti menggunakan kerang dan mutiara. Berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran, yaitu Project Based Learning. Langkah pertama adalah pengenalan konsep. Di sini, langkah pertamanya dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang konsep pengukuran, estimasi panjang benda dengan satuan tidak baku kepada siswa, seperti menyiapkan alat ukur sederhana seperti tali, benang. Nah, jadi pastikan alat ukur ini sudah bersih dan tidak terlalu panjang untuk proses atau mempermudah penggunaan siswa kelas 1. Selanjutnya, Bu Sari dapat menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti mengukur panjang kerang atau mutiara yang berada di daerah pantai dekat mereka, dengan cara meletakkan satu ujung ukuran tersebut satu dari kerang dan mutiara tersebut. Pastikan posisi alat ukur sudah berada di ujung benda tersebut atau kerang atau mutiara tersebut. Setelah itu,
pembagian kelompok dan tugas. Setelah itu, Bu Sari dapat membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan minat dan keterampilan individu mereka, sebelum memberikan instruksi yang jelas mengenai tugas yang akan diberikan oleh setiap kelompok. Tugas tersebut terdiri dari menciptakan benda-benda kreatif menggunakan satuan pengukuran tidak baku yang dirancang untuk merangsang pemikiran kritis dan kreativitas siswa. Misalnya, setiap kelompok dapat diberi tantangan untuk membuat kalung menggunakan bahan seperti kerang atau mutiara, dengan instruksi untuk mengukur panjang kalung tersebut dengan menggunakan satuan tidak baku yang mereka tentukan sendiri, atau menggunakan alat sederhana seperti tali atau benang. Kegiatan tersebut tidak hanya mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tetapi juga mendorong eksplorasi dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, bimbingan dan dukungan. Selama proses pembuatan dan pengukuran, Bu Sari secara aktif terlibat dalam memberikan arahan yang jelas dan dukungan yang dibutuhkan kepada setiap kelompok. Dengan memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar siswa, Bu Sari menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pertukaran ide dan penyelesaian masalah bersama. Selain itu, dengan mendorong siswa untuk menghargai perbedaan pendapat dan kemampuan, Bu Sari memastikan bahwa setiap anggota kelompok merasa didengar dan dihargai. Dengan demikian, melalui interaksi yang terbimbing ini, siswa tidak hanya memperdalam pemahaman mereka tentang materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif yang penting dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, presentasi hasil. Setelah semua kelompok menyelesaikan proses pembuatan dan pengukuran benda-benda, mereka dengan penuh semangat dan kreativitas, Bu Sari mengatur sesi presentasi di mana setiap kelompok memiliki kesempatan untuk memamerkan hasil karyanya kepada seluruh kelas dengan bangga. Sesi presentasi ini tidak hanya sebagai ajang untuk menampilkan hasil, tetapi juga sebagai momentum penting dalam proses pembelajaran kolaboratif di mana siswa dapat saling menginspirasi dan memotivasi satu sama lain. Selain itu, melalui diskusi dan tanya jawab yang diinisiasi selama presentasi, siswa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai teknik pembuatan dan pengukuran, serta memperoleh wawasan baru dari berbagai perspektif. Dengan demikian, sesi presentasi ini bukan hanya merupakan bagian integral dari pembelajaran aktif di kelas, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar siswa dengan memfasilitasi interaksi sosial dan pertukaran pengetahuan yang bermakna. Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek ini, Bu Sari dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep pengukuran dan estimasi panjang benda dengan satuan tidak baku. Selain itu, model ini juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran karena mereka dapat terlibat secara aktif dalam membuat dan mengukur benda-benda dengan satuan tidak baku yang relevan
dengan kehidupan sehari-hari mereka. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual yang kuat, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengalami secara langsung penerapan konsep-konsep matematis dalam konteks praktis yang dapat meningkatkan motivasi dan relevansi pembelajaran bagi mereka. Sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.